Salam anak-anak, berjumpa kembali dengan Ibu di mata pelajaran Sejarah Peminatan. Kali ini kita akan membahas materi mengenai manusia hidup dalam perubahan dan kelanjutan. Sebagaimana yang telah kita pelajari pada minggu kemarin, bahwa sejarah itu adalah segala hal yang berkaitan dengan kehidupan manusia yang terjadi pada masa lampau. Nah, berkaitan dengan kehidupan manusia ini, maka manusia hidup itu selalu memiliki perubahan atau selalu mengalami perkembangan setiap harinya. Perubahan-perubahan ini bisa terjadi secara cepat maupun secara lambat. Dan perubahan yang terjadi pada diri manusia selalu berkelanjutan. Artinya, antara perubahan yang satu dan perubahan yang lain itu memiliki kelanjutannya. Dan apabila kita kaitkan dengan pembelajaran kita pada hari ini, yakni pembelajaran sejarah, maka sejarah juga demikian, gitu nak ya. Sejarah juga memiliki perubahan dan berkelanjutan seperti halnya kehidupan manusia. Hanya saja yang membedakannya adalah dalam peristiwa sejarah, antara peristiwa sejarah yang satu dengan peristiwa sejarah yang lain itu selalu memiliki keterkaitan, sehingga bisa dikatakan bahwa peristiwa sejarah yang satu dan peristiwa sejarah yang lain itu memiliki hubungan atau berkelanjutan. Tetapi ada yang membedakan dari berkelanjutan ini, yakni perubahannya. Ya, jadi perubahan dalam peristiwa sejarah itu tidak pernah sama. Sama seperti perubahan yang dilakukan oleh manusia, perubahan tersebut tidak pernah sama. Perubahan tersebut pasti mengalami perbedaan. Begitupun dengan pembelajaran sejarah. Di dalam pembelajaran sejarah, sejarah itu memiliki kisah yang berbeda-beda. Antara sejarah yang satu dan sejarah yang lainnya itu memiliki alur cerita yang berbeda, periodisasi tahun yang mungkin juga berbeda, ruangnya mungkin juga berbeda. Tetapi antara peristiwa sejarah yang satu dan yang lain, meskipun memiliki perbedaan, mereka memiliki kesamaan lainnya, yakni berkelanjutannya tadi, gitu ya. Jadi mereka memiliki satu latar belakang yang sama. Peristiwa sejarah yang A terjadi diakibatkan karena latar belakang peristiwa sejarah B pada masa lampau, gitu ya. Nah, untuk lebih memahami maksud materi ini, maka Ibu akan memberikan sebuah contoh mengenai peristiwa sejarah tersebut, gitu ya. Nah, mari kita lihat bersama-sama. Di sini Ibu akan memberikan contoh mengenai perubahan jabatan kepresidenan, gitu ya. Nah, jabatan kepresidenan itu selalu memiliki berkelanjutan, gitu ya. Di Indonesia misalnya jabatan presiden itu dijabat selama 5 tahun lamanya dan bisa dipilih kembali dalam periode selanjutnya. Artinya seorang presiden itu bisa menjabat menjadi seorang presiden selama 2 periode berturut-turut, gitu ya. Nah, di dalam berkelanjutan tersebut kadangkala terjadi perubahan antara jabatan presiden yang satu dan jabatan presiden yang lain. Misalnya di sini kita contohkan Presiden pertama Republik Indonesia, yakni Soekarno. Soekarno menjabat menjadi Presiden Indonesia selama kurang lebih 20 tahun lamanya, ya. Karena sudah terlalu lama menjabat sebagai seorang presiden, maka akhirnya kelanjutan dari kedudukan Presiden Republik Indonesia ini harus digantikan karena sudah menyalahi aturan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengenai jabatan kekuasaan presiden. Akhirnya untuk pengisi atau untuk melanjutkan kepemimpinan presiden di Republik Indonesia, maka harus dilakukan perubahan. Perubahannya adalah dengan mengganti presiden tersebut atau mengganti orangnya. Dan kita tahu bahwa setelah Presiden Soekarno yang menjabat menjadi presiden selanjutnya adalah Presiden Soeharto, yaitu presiden kedua Republik Indonesia. Dari sini kita sudah dapat melihat bahwa terjadi peristiwa sejarah yang memiliki hubungan dengan perubahan dan kelanjutan. Ya, perubahannya jelas, terjadi perubahan, terjadi sosok yang berbeda antara kedua presiden ini, tetapi berkelanjutan dalam konteks yang sama kelanjutannya, ya, yaitu sejarah mengenai Presiden Republik Indonesia. Oke, Ibu rasa sampai di sini penjelasan yang dapat Ibu berikan mudah-mudahan dapat dipahami oleh anak-anak semua, dan sampai berjumpa di pertemuan kita selanjutnya. Selamat
siang dan selamat beraktivitas kembali.